Ya, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kami akan membahasnya bersama dengan MNC Sekuritas. IHSG ditutup melemah 0,8% ke level 6.814. Pemirsa, untuk membahas prospek IHSG dan juga sektor energi, kita sudah bersama dengan Rudi Setiawan, Senior Analis MNC Sekuritas. Mas Rudi, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Kita lihat bahwa ternyata hingga akhir penutupan perdagangan ya, IHSG sama sekali tidak dapat rebound gitu. Anda melihat pergerakan IHSG hari ini dibanding kemarin seperti apa, Mas Rudi? Ya, kalau kita lihat memang ISG kita mengikuti ya untuk dari pergerakan market secara global yang memang bisa dikatakan mengalami penurunan yang cukup dalam, di mana memang ini di-trigger dari Rusia dan juga Ukraina, yang di mana bisa dikatakan mengalami deadlock untuk dari perundingannya. Sehingga memang ini memunculkan kekhawatiran untuk dari ekonomi secara global, outlook-nya akan berubah seiring memang untuk dari inflasi yang tentunya ini akan berdampak yang disebabkan harga-harga komoditas untuk dari global pun bisa dikatakan meningkat cukup signifikan yang menyebabkan ada potensi memang outlook yang berubah bisa dikatakan cukup jauh nantinya dari yang sudah diestimasikan sebelumnya, Mbak Poppy. Baik. Lalu soal konflik Rusia-Ukraina ini ya, kita tahu bahwa saat ini memang masih terus berlangsung dan mungkin akan diprediksi relatif lama ya dengan jelang rapat The Fed juga. Bagaimana dua hal ini akhirnya mempengaruhi optimisme pasar modal dan juga inflow? Oke, kalau kita lihat memang saat ini untuk dari IHSG kita tertekan. Tetapi yang menarik adalah inflow yang bisa dikatakan cukup signifikan saat ini. Bisa dikatakan dalam sepekan kemarin pun untuk dari inflow asing bisa dikatakan cukup tinggi yang masuk ke IHSG kita. Kurang lebih mencapai 5 triliun, yang dimana kalau kita perhatikan lebih disebabkan untuk dari indeks FTSE dan juga MSCI, mereka melakukan untuk dari adanya penghapusan untuk dari Rusia, sehingga memang untuk dari beberapa fund-fund asing itu masuk ke negara-negara emerging market, salah satunya Indonesia, yang bisa dikatakan untuk dari secara ekonomi lebih resilient, dan juga bisa dikatakan Indonesia dengan negara komoditas yang bisa dikatakan cukup besar, sehingga bisa kita lihat juga justru ada peningkatan dari harga-harga komoditas itu akan memberikan hal yang positif, meskipun memang untuk dari sisi untuk dari minyak bisa dikatakan Indonesia masih impor untuk saat ini, Mbak Poppy. Baik, untuk sektor energi seperti apa Mas Rudi? Cenderung membebani IHSG. Lalu bagaimana Anda melihat prospek dari sektor energi untuk pekan ini dengan kenaikan komoditas ya dan juga harga minyak? Oke, untuk dari energi sendiri, meskipun memang untuk dari sisi weighting bisa dikatakan tidak terlalu besar untuk di IHSG kita untuk dari sektor energi, tetapi kalau kita lihat dari sisi makronya, di mana memang kalau kita perhatikan untuk dari Indonesia sendiri masih melakukan impor terhadap oil sendiri. Jika kita perhatikan untuk dari Indonesia mengimpor kurang lebih 500.000 barel untuk dari per bulannya, yang dimana kalau kita asumsikan untuk dari produksi itu ada di 600 sampai dengan 700, tetapi konsumsi Indonesia sendiri per bulannya itu ada di 1,2, sehingga memang ini akan memberikan efek terhadap impor di tengah harga untuk dari oil sendiri itu meningkat, sehingga memang ini akan memberatkan dari sisi makro, kurang lebih seperti itu, Mbak Poppy. Baik, dengan fundamental yang kuat gitu ya dan juga kenaikan harga komoditas, bagaimana Anda merekomendasikan saham? Misalnya PTBA, kemudian juga ada ADRO. Oke, untuk dari PTBA dan juga ADRO Energi sendiri bisa dikatakan mendapatkan hal yang positif dari harga batu bara yang bisa dikatakan saat ini sudah mencapai 400 US dollar per metric tonnya. Bisa dikatakan ini peningkatan yang sangat signifikan sekali, di mana kalau kita perhatikan tahun lalu untuk dari harga batu bara sendiri itu ada di kisaran harga 70 sampai dengan 150 US dollar per metric tonnya, sehingga memang ini akan memberikan efek yang positif terhadap laporan keuangan di 2022 ini, yang dimana memang itu akan memboosting laporan keuangan di first Q 2022, sehingga kemungkinan untuk di 2023 nantinya
tidak menutup kemungkinan untuk dari Adaro dan juga PTBA bisa memberikan dividen yang bisa dikatakan cukup besar dari sisi dividen payout ratio dan juga untuk dari yield-nya, Mbak Poppy. Lalu dengan perkembangan Rusia-Ukraina ini, sektor lain apa yang Anda rekomendasikan untuk investor saat ini? Oke, untuk saat ini kalau kita perhatikan dengan harga komoditas yang bisa dikatakan masih booming, kemungkinan memang untuk dari income per kapita masyarakat Indonesia tentunya ini kemungkinan akan meningkat yang berada memang di wilayah-wilayah adanya komoditas tersebut. Sehingga memang untuk dari efek dominonya itu kemungkinan akan berdampak terhadap penjualan properti dan juga kendaraan, yang dimana meskipun memang pandemi dan juga untuk dari ketegangan geopolitikal saat ini, kalau kita perhatikan untuk dari penjualan kendaraan untuk Indonesia sendiri itu masih mengalami pertumbuhan, sehingga artinya memang ada sinyal positif untuk dari daya beli masyarakat Indonesia bisa dikatakan cukup terjaga, Mbak Poppy. Baik, untuk otomotif ya, tadi sempat disebutkan juga begitu. Astra masih direkomendasikan nggak ini Mas Rudi? Ya, untuk dari Astra saya masih cukup merekomendasikan karena untuk dari diversifikasi bisnisnya cukup besar. Kalau kita perhatikan juga untuk dari varian mobil yang diluncurkan pun new model dari Avanza dan juga Xenia itu bisa diterima oleh masyarakat, dan juga kalau kita perhatikan juga untuk dari penjualan motornya bisa dikatakan itu mulai tumbuh, sehingga memang ini menjadi salah satu hal yang baik untuk dari Astra Internasional dengan kemungkinan memang harganya akan lebih bergerak lebih tinggi dibandingkan hari ini, yang bisa dikatakan hari ini pun menguat cukup signifikan, Mbak Poppy. Baik, untuk esok bagaimana rekomendasi Anda untuk trading kita? Ya, untuk besok investor bisa melihat untuk dari pergerakan IHSG kita itu di level 6840 untuk dari supportnya, sementara untuk dari resisten kemungkinan memang IHSG kita ingin terus mencoba ke level 7000. Sementara untuk dari emiten-emitennya ada BBTN, ada Excel, ADMR, dan juga Tower yang bisa dilakukan buy on weakness dengan target price 1.800 untuk BBTN, 2770 untuk dari Excel, 1845 untuk ADMR, dan 1150 untuk Tower. Kurang lebih seperti itu, Mbak Poppy. Baik, Mas Rudi, terima kasih untuk rekomendasi dan juga analisanya. Rudi Setiawan, Senior Analis MNC Sekuritas. Selamat